Hai semuanya, nah jadi video kali ini aku mau sharing ke kalian mengenai tindik lagi. Jadi sebelumnya emang aku udah pernah bikin juga kan, nindikin telinga sendiri. Terus habis itu gimana sih ngatasin lubang tindik yang bernanah dan juga bengkak. Nah sekarang aku mau berbagi tips bagaimana sih caranya merawat lubang tindik. Nah jadi di pembahasan kali ini aku fokusin di tindik telinga saja, karena pengalaman aku cuma di tindik telinga. Jadi aku belum ngalamin tindik-tindik yang lain kayak tindik di hidung atau di pusar atau dimanapun itu. Jadi kita kali ini akan benar-benar prepare membahas telinga saja, tindik telinga. Nah jadi sebelum kita mulai pembahasannya, aku mau kasih tahu dulu ke kalian ya, ini pembahasannya bukan sesuai urutan yang harus kalian lakuin, tapi ini adalah cara-cara yang emang harus kalian lakuin, yang nggak mesti harus urut sih. Pokoknya intinya disesuaikan saja sama keadaan dan kondisi kalian pada saat itu gitu. Nah jadi cara yang pertama yaitu kalian harus rajin membersihkan di sekitaran lubang tindik kalian. Kenapa? Ya supaya di sekitaran lubangnya itu tetap bersih, tetap higienis, jadi dia nggak berkoreng gitu, terus juga nggak gatal gitu. Nah yang kedua ini yang paling sering diremehin gitu, karena aku pribadi aku juga sering ngeremehin. Jadi pastikan di sekitaran lubang tindik kalian itu harus kering. Misalnya kalau kalian habis mandi, usahain dikeringin pakai cotton bud aja, nggak usah digosok-gosok pakai handuk, karena kalau handuk itu kan kayak terlalu kasar untuk sebuah luka tindikan gitu kan, paham kan maksud aku. Nah cara yang selanjutnya yaitu pastikan kalian menghindari kayak sebuah adegan, pas sebuah si banyak adegan, misalnya kayak gesekan, kayak ketarik rambut atau kepukul gitu telinganya. Aku udah sering banget ngalamin kepukul, tiba-tiba kayak orang itu nggak tahu gitu kalau kondisi telinga aku tuh masih sakit, masih kayak baru ditindik, terus tiba-tiba kayak meluk atau tiba-tiba kayak nyandar gitu kan di telinga atau megang gitu tuh. Itu harus banget dihindari kalau menurutku. Kenapa? Karena itu tuh menyebabkan iritasi gitu. Tiba-tiba kayak dia nyenggol aja gitu, dia bener-bener dalamnya tuh udah kayak iritasi dan akhirnya dia berkoreng. Jadi menurutku itu bener-bener harus dihindari supaya lubang kalian tuh terawat dan lubangnya bakal jadi dengan bagus gitu loh. Nah cara yang keempat, ini cara yang udah aku sampaikan di video sebelumnya. Jadi kalau kondisi telinga kalian atau tindik telinga kalian itu gatal atau bengkak, ya aku udah kasih tips, kalian pakein aja minyak tawon di sekitarnya, di bagian yang memar yang masih merah itu kalian kasihin minyak tawon. Hindari ketika dia udah berbentuk luka gitu ya, udah bener-bener kayak habis pecah dari nanah, itu kan dia kayak luka gitu. Nah kalau misalnya pas udah luka gitu baru kalian kasih minyak tawon, itu menurutku salah sih, karena dia malah makin benyek gitu loh, jadi nggak cepat kering gitu. Jadi pas udah habis pecah dari nanah ya usahain hindari juga minyak tawonnya. Jadi bener-bener harus pas lagi dia memerah gitu loh, pas gatal-gatalnya gitu. Itu solusi yang pernah aku bahas juga sih sebelumnya sebenarnya. Nah terus yang kelima yaitu jangan lepas anting tindikan kalian sebelum waktunya atau sebelum lubangnya itu jadi bener-bener jadi lubang gitu. Soalnya aku punya temen, jadi dia itu nindik telinga juga. Jadi dia tuh kayak pengen ganti tindiknya itu pakai anting-anting yang mungkin ya udah lebih upgrade-nya gitu. Nah tapi itu lubangnya belum jadi gitu. Jadi secara nggak langsung, bukan secara nggak langsung sih, ya udah langsung kejadian gitu, terus lubangnya itu berdarah gitu. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya karena emang lubangnya belum jadi, di dalamnya belum kering, dan akhirnya karena dia memaksakan untuk melepasnya gitu kan, akhirnya dia coba masukin lagi, akhirnya dia berdarah gitu. Ini cara yang harus banget diperhatikan. Jadi aku udah pernah bahas juga, yaitu pilih anting-anting yang akan kalian gunakan tuh menggunakan bahan yang bener-bener higienis, bener-bener berkualitas yang bagus. Pokoknya menurutku pemilihan anting itu yang agak sedikit harus bukan sedikit sih, yang emang bener-bener harus fokus diperhatikan. Kenapa? Karena nggak bisa sih ceroboh itu. Kalian harus banget sih nonton video aku yang sebelumnya, karena disitu aku ceroboh banget dalam pemilihan anting. Nah pilihlah anting yang bener-bener bahannya itu jelas, terus habis itu dia ada kandungan yang aneh-aneh atau enggak gitu kan. Terus dia bikin alergi apa enggak, itu harus diperhatikan. Yaitu poin yang paling penting supaya menghindari adanya gatal, adanya pembengkakan. Ya pokoknya itu penting sih kalau menurutku. Jadi kalian harus nonton banget videoku yang sebelumnya.
Nah ini juga cara yang paling paling penting sih kalau menurutku. Jadi usahain tangan kalian tuh harus dicuci dulu, harus bersih, baru kalian boleh menyentuh lubang tindik kalian. Supaya apa? Supaya dia tetap bersih, di sekitarnya itu jauh dari kuman, jadi jauh dari bakteri, pokoknya jauh dari kotoran-kotoran yang ada di telapak tangan kita. Itu bener-bener berfungsi banget, cara itu tuh berguna banget. Aku udah meraktekin ke diriku sendiri. Jadi kayak aku tuh pernah tiba-tiba langsung megang aja gitu, ini kok telingaku kayak basah gitu ya, kenapa gitu. Dan ternyata aku tuh pas paginya habis megangin lubangnya itu pakai tangan yang bekas pegang foundation. Jadi kayak wah, ini tuh awalnya nggak percaya gitu, tapi pas diperhatikan, diinget-inget, oh iya gitu, tanganku kotor karena foundation tadi pagi gitu. Terakhir, buat kalian yang nonton video ini, kalau kalian belum tahu aku punya lubang tindik berapa, lubang telinga berapa. Jadi sebelah kanan aku tuh aku punya 3 ya, kalian bisa lihat ini tuh bener-bener berjejer. Kenapa aku mutusin ini yang pertama kali ya aku tindik, kenapa aku mutusin di atas sini, karena dulu tuh niatnya aku udah cuma 2 doang, dan ternyata itu tuh bener-bener kayak nagih gitu loh, kayak wah kayaknya kurang nih gitu loh, paham nggak? Jadi emang sebegitu menariknya gitu. Kalau di aku bener-bener kayak tertarik banget buat tindik-tindik, nggak tahu kenapa ya, kayak bahagia gitu. Nah kalau untuk yang sebelah kiri ini aku ada 2 tuh kayak gini. Jadi masalah tindik telinga ya, sebenarnya aku mau bahas tentang tindik telinga di mata orang lain gitu. Cuma kayaknya kalau di video kali ini bakal kepanjangan, jadi aku bakal bikin video terpisah. Dan juga aku bakal bahas ke kalian mengenai tindik telinga yang sudah tertutup, dan gimana sih kok bisa kebuka lagi, kok bisa sih dimasukin anting lagi. Itu perlu banget dibahas karena banyak banget yang request. Karena sebelumnya aku udah pernah bilang juga sempat ketutup ya lubang telinga aku yang ini, terus kok bisa lagi gitu. Itu emang harus banget dibahas ya. Pembahasan kali ini cara merawat lubang tindik telinga itu cukup sampai di sini, kayak pidato ya. Semoga video kalian bisa memberikan info lebih buat kalian dan bisa menginspirasi juga. Aku coba terima kasih banyak ya udah nonton video ini sampai selesai dan udah ngikutin aku sampai sekarang ya. Thank you guys, bye.